Saya bertemu mantan suami saya dan perempuan simpanannya di ruang tunggu klinik kandungan. Mereka tidak tahu tempat itu adalah rumah sakit yang saya pimpin. "Sedang apa kau di sini? Ini bukan tempat untuk perempuan mandul," kata mantan suami saya sambil tertawa. 10 menit kemudian, wajah mereka berubah pucat saat seorang perawat membungkuk hormat dan memanggil saya. "Selamat pagi, Dr. Anindya." Direktur sudah ditunggu di ruang rapat. "Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi. Sebelum kita lanjut, tolong tinggalkan suka dan langganan. Dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Nama saya Anindya Wardani. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia medis. Dan 5 tahun terakhir, saya menjabat kepala divisi fertilitas di Rumah Sakit Bunda Kasih di kawasan Pondok Indah. Setiap hari, saya menolong perempuan menjadi ibu. Saya sudah membantu ribuan bayi lahir ke dunia. Tangan saya yang pertama menyentuh mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya selamatkan. Pernikahan saya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang dokter kandungan yang setiap hari berurusan dengan kehamilan dan kesuburan justru dituduh mandul oleh keluarganya sendiri? Itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya yang membantu ribuan perempuan menjadi ibu, justru divonis tidak bisa menjadi ibu oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. Dan yang lebih pahit, mereka tidak pernah sekalipun bertanya pada saya, sang ahli, tentang kebenaran medisnya. Mereka lebih percaya prasangka daripada ilmu. Saya membangun karir ini dari nol. Anak seorang guru sekolah dasar di sebuah kampung di Jawa Tengah. Saya belajar mati-matian, mendapat beasiswa, dan menyelesaikan pendidikan dokter dengan susah payah. Tidak ada yang diberikan gratis kepada saya. Setiap gelar, setiap jabatan, saya raih dengan keringat dan air mata. Itulah mengapa ketika Galih dan keluarganya merendahkan saya, mereka tidak pernah tahu betapa kuatnya perempuan yang sedang mereka injak. Pagi itu, saya sengaja datang dengan pakaian paling sederhana. Kemeja katun abu-abu yang sudah agak longgar, celana hitam biasa, dan masker yang menutupi setengah wajah saya. Tidak ada jas putih, tidak ada papan nama, tidak ada stetoskop di leher. Saya melakukannya dengan sengaja. Saya ingin melihat mereka dengan mata mereka sendiri. Sebelum mereka tahu siapa saya ingin tahu, apakah setelah bertahun-tahun mereka berubah? Apakah ada secuil penyesalan? Atau apakah mereka masih orang yang sama, yang menghina tanpa berpikir? Di mata orang-orang yang dulu menghina saya, yang ada hanyalah Anindya, perempuan 34 tahun yang katanya gagal menjadi seorang ibu. Saya melangkah ke lobi rumah sakit yang saya kenal lebih baik daripada rumah saya sendiri. Tempat ini seharusnya terasa seperti rumah kedua. Hari itu, ia terasa seperti panggung, dan saya tahu dalam beberapa jam tirainya akan terbuka. Mari saya bawa kalian ke awal cerita, ke masa ketika saya masih percaya bahwa cinta cukup untuk menutupi segalanya. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Ia seorang penjual mobil mewah di sebuah dealer ternama, tampan, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang merasa istimewa. Saat itu saya masih dokter muda yang sibuk mengejar spesialisasi. Galih bilang, ia bangga punya istri seorang dokter. Ia bilang, ia tidak keberatan menunggu saya pulang malam. Saya percaya setiap kata itu. Tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan Bintaro. Saya berangkat pagi-pagi ke rumah sakit, dan Galih sering mengantar saya. Malam hari, kami makan bersama. Ia bercerita tentang mobil-mobil yang ia jual, dan saya bercerita tentang bayi-bayi yang saya bantu lahirkan. Saya pikir, inilah rumah tangga yang saya impikan. Tetapi sejak awal, ada satu hal yang tidak pernah Galih sukai. Pekerjaan saya. Ia bangga menyebut istrinya seorang dokter di depan teman-temannya. Tetapi di rumah, ia sering mengeluh. "Kamu lebih sayang pasienmu daripada aku," katanya. Setiap kali saya pulang larut karena ada persalinan darurat, saya minta maaf berulang kali.
Saya pikir itu wajar. Saya pikir cinta berarti terus mengalah. Tahun kedua, mulai muncul pertanyaan. Dari ibunya, Bu Sumarni, dari kerabat di setiap acara keluarga. Pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Kapan punya anak? Sudah berapa lama menikah? Jangan terlalu sibuk kerja, nanti rahimnya dingin. Saya tersenyum saja. Saya kira itu hanya basa-basi orang tua. Saya tidak tahu bahwa pertanyaan itu sedang menyusun sebuah tuduhan yang lambat laun akan menelan saya. Bu Sumarni adalah perempuan yang keras. Suaminya, Ayah Gali, sudah lama meninggal. Gali adalah anak laki-laki satu-satunya. Dan di mata ibunya, ia tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, yang harus disalahkan adalah orang lain. Saya, sebagai menantu, adalah sasaran yang paling mudah. Saya masih ingat acara Lebaran tahun itu. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Sumarni. Meja penuh ketupat, opor ayam, dan rendang. Di tengah obrolan, seorang bibi bertanya keras, "Gali, kapan kami gendong cucu dari kamu?" Dan Bu Sumarni menjawab cepat, sambil melirik saya. Tanya saja istrinya. Ibu sudah berusaha, tapi rahim modern memang susah. Semua orang tertawa. Saya ikut tersenyum. Walau di dalam dada saya terasa panas. Gali, di samping saya, hanya diam dan menyantap rendangnya. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya. Malam itu, di perjalanan pulang, saya memberanikan diri bicara. "Mas, tadi ibu keterlaluan. Aku merasa dipermalukan." Gali menjawab tanpa menoleh. Matanya tetap pada jalan. "Sudahlah, Nin. Ibu cuma ingin cucu. Wajar. Kamu yang harus introspeksi, bukan ibu." Saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berlari di kaca. Untuk pertama kalinya, saya merasa sendirian dalam pernikahan saya sendiri. Tahun ketiga, basa-basi itu berubah menjadi tuduhan. Suatu sore, di rumah ibu mertua di kawasan Bekasi, Bu Sumarni memanggil saya ke dapur. Tangannya sedang mengaduk rendang. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Min, kamu sudah periksa belum? Jangan-jangan ada yang salah di tubuhmu." Saya terdiam. "Maksud ibu, sudah 3 tahun. Anak tetangga sebelah sudah 2. Kamu ini perempuan. Sudah seharusnya bisa kasih keturunan. Gali itu laki-laki sehat. Tidak mungkin dia yang bermasalah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang saya kira. Bukan karena saya percaya, tetapi karena saya tahu sebagai dokter betapa kelirunya logika itu. Tetapi saya diam. Saya pikir, biarlah. Saya akan cari tahu sendiri. Diam-diam. Malam itu, saya pulang dengan dada sesak. Gali sudah tidur. Saya duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya. Lalu saya berbisik pada diri sendiri. Sebagai dokter, saya tahu satu hal. Kemandulan bukan hanya milik perempuan. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan justru akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke rumah sakit. Sebelum jadwal pasien, saya menemui rekan saya, Dr. Hesti, ahli andrologi yang sudah saya kenal sejak masa koas. Kami berdua dulu sama-sama berjuang, sama-sama dianggap remeh. Karena perempuan muda di dunia kedokteran yang keras. Ia satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya. Saya minta tolong satu hal, pemeriksaan kesuburan untuk saya dan diam-diam untuk Gali juga. Saya tahu Gali tidak akan pernah mau diperiksa. Harga dirinya terlalu besar. Bagi laki-laki seperti dia, hanya menyebut kata pemeriksaan kesuburan saja sudah seperti menampar mukanya. Maka saya menggunakan cara lain. Setahun sebelumnya, Gali pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan umum di klinik tempat saya bekerja untuk keperluan asuransi kantornya. Berkas hasilnya masih tersimpan di arsip rumah sakit. Saya hanya perlu meminta Dr. Hesti membaca ulang dengan teliti, termasuk panel yang dulu tidak ada yang memperhatikan. 3 hari kemudian, Dr. Hesti memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya serius. Ia menutup pintu rapat-rapat. "Nin, kamu yakin mau dengar ini?" Saya mengangguk. "Hasil pemeriksaanmu normal sempurna. Rahimmu sehat, hormonmu seimbang. Cadangan sel telurmu masih sangat baik untuk usiamu. Tidak ada satupun masalah." Ia berhenti sejenak, menatap saya dengan iba. "Tapi suamimu?" "Nin,
Jumlah dan kualitasnya sangat rendah, jauh di bawah batas normal. Secara medis, kemungkinan dia memiliki anak secara alami hampir nol. Dan ini bukan hal baru. Melihat angkanya, kondisinya sudah ada bertahun-tahun. Mungkin sejak sebelum kalian menikah. Saya duduk diam. Sebagai dokter, saya sudah menduga ini sejak lama. Tetapi mendengarnya disebutkan dengan jelas. Dengan angka, dengan kepastian medis. Tetap terasa berbeda. Ada lega, tetapi ada juga marah yang dalam. Ruangan terasa berputar. Bukan karena terkejut, tetapi karena marah yang tiba-tiba membanjiri dada saya. Selama 3 tahun, saya dituduh. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala di hadapan ibu mertua. Padahal, masalahnya bukan pada saya. Dr. Hesti menatap saya dengan iba. Nin, kamu mau aku bicara ke suamimu? Sebagai dokter, bukan sebagai temanmu. Saya menggeleng pelan. Belum. Hes, belum waktunya. Kalau dia tahu sekarang, dia hanya akan menyangka. Dia akan bilang, ini palsu. Atau menyalahkan aku lagi. Aku butuh momen yang tidak bisa dia bantah. Dr. Hesti mengangguk. Ia mengerti. Ia selalu mengerti. Saya mengambil amplop berisi hasil itu. Saya simpan rapat-rapat di laci paling dalam meja saya. Terkunci. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Tetapi saya tahu suatu hari kertas itu akan berbicara. Malam itu saya pulang dan mencoba bicara baik-baik dengan Gali. Saya bilang, mungkin kita berdua perlu periksa bersama ke dokter. Agar adil. Wajahnya langsung mengeras. Periksa apa? Aku ini laki-laki sehat. Yang bermasalah itu kamu, bukan aku, katanya membentak. Jangan-jangan kebanyakan kerja, jadi tubuhmu rusak. Teman-temanku, istrinya di rumah saja. Anaknya 3. Kamu sibuk urus anak orang lain. Anak sendiri tidak punya. Kalimat itu menampar saya lebih keras daripada tangan. Saya menatapnya. Di laci kantor saya ada bukti yang bisa membungkamnya saat itu juga. Tetapi saya tahan. Sesuatu di dalam diri saya berkata, belum waktunya. Biarkan ia terus dengan kesombongannya. Kebenaran yang ditahan terlalu lama hanya akan meledak lebih keras. Sejak malam itu, saya berhenti memohon. Saya berhenti menjelaskan. Saya mulai mengamati. Dan diam-diam, saya mulai menabung. Bukan hanya uang, tetapi juga keberanian. Saya tahu, cepat atau lambat, saya harus berdiri sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Bu Sumarni datang ke rumah kami membawa sebuah amplop. Di dalamnya, jadwal pemeriksaan di sebuah klinik kandungan ternama. Atas nama saya, Ibu sudah daftarkan kamu, katanya. Periksa sana, biar jelas apa masalahmu. Gali tidak perlu ikut. Laki-laki tidak perlu diperiksa begitu. Saya menatap amplop itu. Lalu, saya menatap Gali yang hanya diam menunduk. Inilah yang membuat saya paling sakit. Bukan tuduhan ibunya, tetapi kebisuan suami saya. Ia tahu saya tidak bersalah, atau setidaknya ia tidak pernah mau tahu. Ia membiarkan ibunya menyeret nama saya, asalkan harga dirinya sebagai laki-laki tetap utuh. Saya pergi ke klinik itu, bukan karena patuh, tetapi karena saya ingin satu hal lagi tercatat resmi. Hitam di atas putih. Hasilnya, tentu saja, sama. Semua normal. Saya sehat sempurna. Saya menyimpan surat itu bersama hasil pemeriksaan Gali yang sudah saya kantongi diam-diam. 2 kertas yang suatu hari akan berbicara bersama. Saat saya pulang dan menunjukkan hasil normal itu, Bu Sumarni hanya mendengus. Pasti dokternya salah. Atau kamu menyuap supaya hasilnya bagus. Pokoknya tetap kamu yang bermasalah. Logika apapun tidak akan pernah menembus kepala batu seperti itu. Saat itu, saya sadar. Saya tidak akan pernah menang dengan kata-kata. Saya hanya bisa menang dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Saya tidak tahu saat itu bahwa Gali sudah punya rahasianya sendiri. Perubahan itu datang perlahan. Gali mulai pulang larut. Ia bilang ada banyak klien baru. Banyak pameran mobil di akhir pekan. Bau parfum asing kadang menempel di kemejanya. Parfum perempuan, manis
dan tajam. Bukan milik saya seorang dokter. Saya terlatih membaca tanda-tanda. Tetapi terhadap suami sendiri, saya memilih buta. Saya pikir mungkin saya hanya lelah. Mungkin saya hanya curiga berlebihan. Suatu malam, ponselnya berdering di meja. Layarnya menyala. Sebuah nama tanpa marga, hanya inisial. Dan sebuah pesan singkat. Sayang, aku rindu. Kapan kita bertemu lagi? Saya membeku. Gali segera meraih ponselnya dan memasukkannya ke saku. Itu cuma klien, katanya cepat. Terlalu cepat. Saya tidak bertanya lagi malam itu, tetapi saya mulai membuka mata. Tidak lama setelah itu, masalah uang mulai muncul. Suatu hari saya memeriksa rekening bersama kami dan menemukan saldo berkurang drastis. Hampir 50 juta rupiah hilang dalam 1 bulan. Saat saya tanya, Galih marah. Itu untuk modal usaha. Kamu tidak perlu tahu urusan laki-laki, katanya. Tetapi saya tahu dari struk-struk yang saya temukan. Uang itu mengalir ke restoran mahal, hotel, dan toko perhiasan. Bukan untuk usaha. Untuk perempuan lain, saya mulai memisahkan keuangan saya secara perlahan. Gaji saya sebagai dokter tidak kecil, dan selama ini saya tidak pernah menahan apapun dari Galih. Tetapi sejak hari itu, saya berhenti. Saya membuka rekening terpisah, dan setiap bulan saya menyisihkan untuk diri sendiri. Bukan karena serakah, tetapi karena saya mulai sadar, saya harus punya tanah pijakan sendiri. Galih bahkan sempat meminta saya menjual sebagian perhiasan warisan ibu saya. 3 batang emas yang sangat saya jaga. Dengan alasan butuh dana mendesak. Saya menolak untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Ia menatap saya seolah saya orang asing. Kamu berubah, Nin, katanya. Saya hanya menjawab dalam hati. Bukan saya yang berubah. Saya hanya berhenti membiarkan diri diinjak. Saya mulai memperhatikan pola. Galih sering keluar di malam Sabtu. Dengan alasan menemani klien. Ia mulai lebih rapi, lebih wangi. Lebih memperhatikan penampilannya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untuk saya. Saldo rekeningnya berkurang lebih cepat dari biasanya. Dan beberapa kali saya menemukan struk restoran mahal untuk 2 orang. Saya tidak pernah diajak. Suatu hari, saya sedang dinas di rumah sakit ketika seorang perawat muda bercerita santai. Ia baru saja makan siang di sebuah kafe di kawasan Kemang. Dan melihat seorang pria mirip suami saya bersama seorang perempuan muda. Mereka tampak sangat dekat. Perawat itu tidak tahu bahwa pria yang ia ceritakan adalah suami saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, mungkin orang yang mirip saja. Tetapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Beberapa minggu kemudian, saya secara tidak sengaja melihat sebuah pesan di ponsel Galih saat ia mandi. Sebuah foto, seorang perempuan muda tersenyum manja dengan tulisan, sayang. Kapan kita ketemu lagi? Aku rindu. Nama yang tersimpan hanya inisial R. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tangan saya gemetar, tetapi hati saya justru menjadi tenang dengan cara yang aneh. Sekarang saya tahu, saya tidak lagi menebak-nebak dan kepastian, sekalipun pahit, selalu lebih baik daripada keraguan. Saya tidak melakukan keributan. Saya tidak melempar piring. Saya tidak berteriak. Saya hanya mulai menyiapkan diri. Saya menghubungi seorang pengacara bernama Pak Hardi dan bertanya tentang hak-hak saya jika suatu hari pernikahan ini berakhir. Saya membuka rekening sendiri. Saya memastikan ijazah, sertifikat, dan semua dokumen penting saya tersimpan aman di kantor. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara arisan keluarga besar, Bu Sumarni mempermalukan saya di depan semua orang. Di tengah ruang tamu yang penuh kerabat, ia berkata lantang, Anindya ini sudah hampir 4 tahun menikah, belum juga hamil. Sudah saya bilang, mungkin memang dia yang mandul. Kasihan anak saya, Galih, dia butuh keturunan. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Sepupu, bibi, tetangga. Saya merasa wajah saya terbakar. Galih duduk di samping ibunya. Ia tidak membela saya. Ia hanya menunduk. Lalu berkata pelan, "Sudah, Bu, jangan di sini." Bukan pembelaan, hanya rasa malu
karena tempatnya tidak tepat. Saya berdiri perlahan. Saya tersenyum tipis. Sopan, lalu pamit ke kamar mandi. Di sana, saya menatap cermin. Wajah saya tenang. Tetapi di dalam, sesuatu sudah patah dan tidak akan pernah kembali utuh. Di kantor saya, di laci terkunci. 2 amplop hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapi. Saya bisa membawanya ke acara ini, melemparkannya ke meja, dan membungkam mereka semua saat itu juga. Tetapi saya tidak melakukannya, karena saya tahu jika saya melakukannya sekarang, mereka hanya akan menyangka. Mereka akan bilang hasil itu palsu atau hasil orang lain. Saya butuh momen yang tidak bisa mereka bantah. Saya keluar dari kamar mandi dengan senyum yang sama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang saya siapkan. Puncak penghinaan datang saat Lebaran tahun itu. Seperti biasa, kami mudik ke rumah Bu Sumarni di Bekasi. Rumah itu penuh sesak oleh keluarga besar. Amat, menantu, cucu, semua berkumpul. Aroma opor ayam, rendang, dan ketupat memenuhi udara. Seharusnya itu hari kebahagiaan. Bagi saya, itu hari penghakiman. Saat acara halal bihalal, semua menantu perempuan berbaris untuk sungkem kepada Bu Sumarni. Satu persatu, ia memeluk mereka dengan hangat, membisikkan doa. Tetapi saat giliran saya, ia menahan tubuhnya. Di depan semua orang, ia berkata, "Kamu sungkem saja seperlunya." Doa untuk menantu yang belum kasih cucu memang berbeda. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Wajah saya panas. Anak-anak kecil berlarian membagikan amplop lebaran. Salah satu keponakan menyodorkan amplop kepada saya sambil berkata polos, "Tante, kapan punya anak?" "Biar aku punya teman main." Ia hanya anak kecil. Ia tidak tahu apa-apa. Tetapi pertanyaan itu di tengah ruangan yang penuh, terasa seperti pisau. Galih lagi-lagi hanya diam. Ia sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. Saya tahu sekarang siapa yang ia hubungi. Saya melihatnya tersenyum pada layar. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepada saya. Malam itu, di kamar lama Galih, saya berbaring memunggunginya. Air mata saya jatuh diam-diam ke bantal. Tetapi di tengah tangis itu, sebuah tekad tumbuh. Ini lebaran terakhir saya menundukkan kepala. Saya berjanji pada diri sendiri. Tahun depan, saya tidak akan ada di sini lagi sebagai perempuan yang dipermalukan. Dan saya menepati janji itu. Beberapa minggu setelah lebaran, sebuah peristiwa di rumah sakit mengingatkan saya akan siapa saya sebenarnya. Suatu malam, seorang ibu hamil masuk dalam kondisi gawat darurat. Pendarahan hebat, tekanan darah jatuh, janin dalam bahaya. Dokter jaga panik dan memanggil saya. Selama hampir 4 jam, saya berdiri di ruang operasi. Tangan saya bergerak cepat dan tenang. Dan menjelang pagi, ibu dan bayinya selamat. Keluarga pasien menangis, mencium tangan saya, menyebut saya penyelamat. Saya pulang pagi itu dengan tubuh lelah, tetapi hati penuh. Saya membangunkan Galih, ingin berbagi cerita, ingin merasa dihargai oleh suami saya sendiri. Saya bilang, "Mas, semalam aku menyelamatkan 2 nyawa sekaligus." Galih hanya menggumam tanpa membuka mata. "Bagus, tapi kamu sendiri, kapan bisa punya nyawa di perutmu?" Lalu, ia kembali tidur. Saya berdiri di samping ranjang, menatapnya. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri saya selesai. Bukan patah, tetapi selesai. Saya sadar di mata laki-laki ini, seluruh pencapaian saya tidak berarti apa-apa. Saya bisa menyelamatkan ribuan nyawa, tetapi bagi dia, saya tetap perempuan yang gagal. Cinta yang saya perjuangkan selama ini, ternyata sudah lama mati. Saya hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Sejak pagi itu, saya berhenti berharap. Saya mulai menyiapkan segalanya dengan tenang. Saya tahu, perpisahan hanya soal waktu. 3 bulan kemudian, semuanya runtuh dalam satu malam. Tetapi sebelum malam itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena kurang sehat. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara perempuan tertawa di ruang tamu. Saya melangkah masuk.
Di sofa saya, di rumah saya, duduk seorang perempuan muda, cantik, muda, mungkin 27 tahun. Galih duduk di sampingnya, terlalu dekat. Mereka berdua terdiam saat melihat saya, tetapi perempuan itu alih-alih malu, justru tersenyum tipis. Oh, ini istrimu yang itu ya, Mas? Yang katanya tidak bisa kasih anak. Saya berdiri di ambang pintu, masih dengan tas kerja di tangan. Galih tidak bangkit. Ia hanya berkata datar, "Nin, ini Renata. Sebaiknya kamu tahu sekarang saja." Saya menatap mereka berdua. Lalu saya menatap perempuan bernama Renata itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata pelan, "Silakan dilanjutkan. Saya akan ke kamar." Dan saya berjalan masuk, menutup pintu kamar dengan tenang. Di balik pintu itu, saya duduk di lantai, bukan karena hancur, tetapi karena lega. Sekarang semuanya jelas. Tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan. Malam ketika surat cerai itu datang, saya sudah siap. Galih pulang dengan wajah dingin. Ia meletakkan sebuah map di meja makan. Di dalamnya, surat gugatan cerai. "Aku sudah tidak tahan, Nin," katanya. 4 tahun kita menikah. Tidak ada anak. Aku butuh keturunan. Renata sudah mengandung anakku 2 bulan. Lihat. Buktinya, aku bukan yang bermasalah. Kamulah yang mandul selama ini. Saya menatap surat itu, lalu menatapnya. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Sangat dingin. Dan tenang. Saya hampir tertawa. Di kantor saya, hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapat di laci terkunci. Saya tahu, secara medis, hampir mustahil Galih membuat seorang perempuan hamil. Jika benar Renata mengandung, maka anak itu hampir pasti bukan anaknya. Tetapi, saya tidak mengatakan apapun. Saya hanya mengangkat pena. "Baik," kata saya. Aku tanda tangan. Galih terkejut. Ia mengira saya akan menangis, memohon, berlutut di kakinya. Tetapi saya menandatangani surat itu dengan tangan yang tenang. Saya hanya minta satu hal. Tidak ada gonogini. Tidak ada tuntutan harta. Saya keluar dari rumah itu hanya dengan koper dan martabat saya. Saya tidak ingin sepeser pun dari laki-laki yang sudah memandang rendah saya. Saat saya mengemasi barang malam itu, Galih berdiri di pintu kamar, menonton. "Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku, Min," katanya. Perempuan mandul, sudah tua pula. Siapa yang mau? Saya menutup koper saya. Saya berdiri tegak. Kita lihat saja nanti. "Mas," kata saya. Hanya itu. Lalu, saya melangkah keluar dari rumah itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bu Sumarni datang keesokan harinya, bukan untuk minta maaf, tetapi untuk memastikan saya benar-benar pergi. "Bagus kalau kamu sadar diri," katanya. Perempuan mandul memang tidak pantas menahan laki-laki sebaik anakku. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, "Suatu hari nanti, ibu akan mengingat kata-kata ini." Saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya pergi. Sejak saat itu, saya menghilang dari hidup mereka. Saya pindah ke apartemen kecil dekat rumah sakit. Hari-hari pertama adalah yang tersulit. Malam-malam terasa panjang. Kadang saya terbangun dan untuk sesaat lupa bahwa saya sudah sendiri. Lalu, kenyataan datang lagi, dingin dan sunyi. Malam pertama di apartemen itu, saya duduk di lantai di tengah koper yang belum saya bongkar. Tidak ada perabot, hanya kasur tipis dan sebuah lampu. Saya menangis. Untuk terakhir kalinya menangisi pernikahan itu. Saya menangis bukan karena kehilangan Galih, tetapi karena kehilangan bertahun-tahun yang saya habiskan untuk membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah mau melihat. Saya menangisi Anindya muda yang dulu begitu mudah percaya bahwa cinta berarti terus mengalah. Lalu, saat fajar mulai menyingsing, air mata saya berhenti. Saya berdiri, mencuci muka.
dan menatap pantulan diri di cermin kamar mandi yang masih kosong. Saya berkata pelan pada diri sendiri, mulai hari ini, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Itu bukan janji balas dendam, itu janji untuk bangkit. Tetapi saya tidak membiarkan diri tenggelam terlalu lama. Saya punya pasien yang menunggu. Saya punya perempuan-perempuan yang menggantungkan harapan pada tangan saya. Saya tidak boleh runtuh. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dan dalam 2 tahun berikutnya, hidup saya berubah total. Saya mengambil program pelatihan lanjutan di bidang fertilitas. Saya menangani kasus-kasus sulit yang ditolak dokter lain. Pasangan yang sudah 10 tahun gagal, saya bantu hingga berhasil. Perempuan yang sudah putus asa, saya temani sampai mereka menggendong bayi mereka sendiri. Tingkat keberhasilan program kehamilan yang saya tangani menjadi yang tertinggi di rumah sakit. Setahun kemudian, saya dipromosikan menjadi kepala divisi fertilitas. Lalu saya menulis penelitian yang dimuat di Jurnal Medis Nasional. Saya diundang menjadi pembicara di seminar-seminar besar, berdiri di panggung di hadapan ratusan orang yang dulu tidak pernah saya bayangkan akan mendengarkan saya. Setiap kali seorang perempuan datang dengan mata penuh ketakutan, menceritakan bahwa ia dituduh mandul oleh keluarga suaminya. Hati saya selalu tersentuh, karena saya tahu betul rasa sakit itu. Maka saya selalu berkata kepada mereka, jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda hanya dari rahim Anda. Dan mari kita periksa berdua, suami dan istri. Karena ini bukan hanya soal perempuan. Saya memperlakukan setiap pasien seperti saya ingin diperlakukan dulu, di hari-hari ketika tidak ada yang membela saya. Sementara itu, kabar tentang Galih sesekali sampai ke telinga saya, dari kerabat yang masih sesekali menghubungi. Pernikahannya dengan Renata digelar mewah. Bu Sumarni, kabarnya. Bangga setengah mati. Akhirnya akan menggendong cucu. Tetapi tidak lama, masalah mulai datang. Renata ternyata memang sedang hamil saat menikahi Galih. Tetapi setelah bayi itu lahir, wajahnya sama sekali tidak mirip Galih. Bisik-bisik mulai beredar di keluarga. Bayi itu, kata mereka, terlalu berbeda. Saya tidak terkejut. Saya sudah tahu sejak awal. Yang mandul selama ini bukan saya, dan kebenaran, sekeras apapun ditutupi, selalu menemukan jalannya untuk keluar. Dan hari itu pun datang, hari yang mengembalikan mereka semua ke hadapan saya, di tempat yang paling tidak mereka duga. Pagi itu, jadwal saya padat, tetapi sekretaris saya, Mbak Lina, masuk dengan wajah ragu. Dokter, ada pasien rujukan darurat. Kasus kehamilan berisiko tinggi. Namanya Renata. Suaminya yang mendaftar atas nama Galih. Saya terdiam sejenak. Dunia memang sempit. Renata hamil lagi. Dan kali ini ada komplikasi serius. Plasenta yang bermasalah. Mengancam nyawa ibu dan janin. Dan dari semua dokter di kota ini, mereka dirujuk kepada saya, kepada dokter terbaik di bidangnya, tanpa tahu siapa dokter itu sebenarnya. Saya memutuskan untuk datang ke ruang tunggu dengan pakaian sederhana dan masker sebelum jam praktik resmi saya dimulai. Saya ingin melihat mereka dulu. Saya ingin tahu, apakah mereka berubah? Mereka tidak berubah. Galih duduk di kursi tunggu. Lebih tua. Lebih lelah. Tetapi masih dengan sikap angkuh yang sama. Di sampingnya, Renata, pucat dan ketakutan. Dan saat Galih melihat saya berjalan masuk dengan pakaian biasa, ia langsung mengenali saya. Senyum sinisnya muncul. Lihat, siapa ini? Katanya keras. Agar orang-orang di ruang tunggu mendengar. Mantan istriku. Sedang apa kau di rumah sakit kandungan? Nin. Ini bukan tempat untuk perempuan mandul sepertimu. Renata ikut tertawa kecil. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Sebagian dengan tatapan iba kepada saya. Sebagian dengan rasa ingin tahu. Saya berdiri diam, menatap mereka dari balik masker. Saya tidak menjawab. Saya tidak perlu. Saya hanya berpikir. Betapa kecilnya dunia. Dan betapa besarnya kesombongan seorang laki-laki yang bahkan tidak tahu di gedung siapa ia sedang berdiri. Ia mengira sedang mempermalukan saya untuk yang kesekian kali. Ia tidak tahu. Kali ini,
Panggungnya adalah milik saya. Galih melanjutkan, semakin keras. Menikmati perhatian orang-orang. Dulu, dia istriku. Tidak bisa kasih anak, jadi aku ceraikan. Sekarang lihat, aku sudah punya keluarga. Dan dia masih sendiri, datang ke rumah sakit kandungan, entah untuk apa. Ia tertawa. Saya tetap diam, karena saya tahu dalam hitungan menit. Setiap kata yang baru saja ia ucapkan akan berbalik menjadi cambuk bagi dirinya sendiri. 10 menit kemudian, suasana berubah. Mbak Lina datang tergesa, membungkuk hormat. Selamat pagi. Dokter Anindya, direktur menunggu. Pasien rujukan Ibu Renata sudah disiapkan di ruang Anda. Wajah Galih membeku. Senyum Renata menghilang seketika. Saya melepas masker perlahan. Selamat pagi, kata saya tenang. Saya Dr. Anindya Wardani, Kepala Divisi Fertilitas dan Kandungan rumah sakit ini. Dan tampaknya sayalah satu-satunya dokter di kota ini yang bisa menyelamatkan nyawa istrimu dan kandungannya hari ini. Ruang tunggu hening. Galih berdiri. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara keluar. Renata mencengkeram lengannya. Gemetar. Kau dokter. Galih tergagap. Sudah 12 tahun, jawab saya. Sejak sebelum kita menikah, kau hanya tidak pernah benar-benar melihat siapa istrimu. Saya berbalik ke arah Renata, dan nada saya berubah menjadi profesional, hangat. Ibu Renata, kondisi Anda serius, tetapi masih bisa kami tangani. Mari, ikut saya ke ruang pemeriksaan. Nyawa Anda dan bayi Anda adalah prioritas saya, terlepas dari siapa yang mengantar, karena di atas semua luka itu, saya tetap seorang dokter. Sumpah yang saya ucapkan dulu tidak mengenal dendam. Saya menangani Renata dengan seluruh kemampuan saya. Saya melepas semua perasaan pribadi saya di luar pintu ruang tindakan. Di dalam hanya ada dokter dan pasien. Selama berjam-jam, saya dan tim saya bekerja. Kondisi Renata genting. Beberapa kali tekanan darahnya turun drastis. Tetapi saya tidak menyerah, bukan untuk Galih, bukan untuk Renata, tetapi untuk nyawa dan untuk sumpah yang pernah saya ucapkan. Menjelang tengah malam, keadaan stabil. Ibu dan bayinya selamat. Saat saya keluar dari ruang tindakan, masih dengan pakaian operasi, Galih menunggu di lorong. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi angkuh. Min, terima kasih, katanya tergagap. Aku tidak menyangka. Saya hanya mengangguk. Saya melakukan tugas saya. Tetapi di tengah pemeriksaan menyeluruh tadi, hasil laboratorium memunculkan satu fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sebuah fakta yang akan menjawab semua tuduhan bertahun-tahun. Dan saya tahu malam ini kebenaran itu akhirnya akan berbicara. Setelah Renata stabil dan dipindahkan ke ruang rawat, saya memanggil Galih ke ruangan saya. Bu Sumarni, yang baru tiba dari Bekasi dengan tergesa, ikut masuk. Wajahnya berubah saat melihat saya duduk di balik meja besar, dengan jas putih dan papan nama bertuliskan Kepala Divisi Fertilitas, Dr. Anindya Wardani. Anindya, suaranya nyaris berbisik. Kamu dokter di sini, bukan hanya dokter. Bu, kata saya, tenang, saya yang memimpin divisi ini. Dan malam ini, sayalah yang menyelamatkan menantu ibu yang baru. Saya membuka sebuah map. Di dalamnya 2 dokumen. Pak Galih, kata saya, tenang. Yang pertama, ini hasil pemeriksaan kesuburan Anda. Diambil bertahun-tahun lalu. Dari pemeriksaan kesehatan yang pernah Anda jalani di klinik ini. Saya simpan sejak dulu. Hasilnya jelas. Dan sudah saya verifikasi ulang bersama ahli andrologi. Secara medis, hampir mustahil Anda bisa memiliki anak secara biologis. Kondisi ini sudah ada sejak sebelum kita menikah. Jadi selama 4 tahun itu, bukan saya yang mandul. Tetapi Anda, Galih menyambar kertas itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Ini palsu. Kamu yang buat ini. Silakan periksa ulang di laboratorium manapun di negara ini, kata saya. Saya seorang dokter, Pakistan. Saya tidak mempertaruhkan sumpah profesi saya untuk balas dendam pribadi. Bu Sumarni terhuyung, berpegangan pada sandaran kursi. Tidak mungkin anakku laki-laki sehat.
Tidak mungkin Galih yang mandul. Mandul bukan aib, Bu, kata saya. Itu kondisi medis yang bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi aib adalah menuduh orang yang tidak bersalah, lalu membuangnya. Selama bertahun-tahun, ibu menghina saya di depan keluarga besar. Ibu menyebut saya perempuan mandul, padahal ibu tidak pernah mau memeriksa anak ibu sendiri. Yang kedua, saya melanjutkan. Membuka dokumen berikutnya, berkaitan dengan kondisi medis yang baru kami temukan malam ini, dari golongan darah dan penanda genetik. Secara medis, hampir mustahil anak-anak yang dibawa Renata adalah anak biologis Anda. Pak Galih, Anda meninggalkan istri yang sehat karena tuduhan yang salah. Lalu Anda menikahi perempuan yang membawa anak orang lain ke pelukan Anda. Itu bukan kutukan dari siapapun. Itu hanya akibat dari pilihan-pilihan Anda sendiri. Galih terduduk di kursi. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya ke lantai. Di luar ruangan, melalui kaca. Saya bisa melihat Renata yang sudah cukup pulih, terisak di kursi rodanya. Mungkin ia mendengar. Mungkin ia sudah lama tahu rahasianya sendiri akan terbongkar. Hening yang turun setelah itu lebih berat daripada apapun yang pernah saya rasakan. Renata di luar menangis tanpa suara. Bu Sumarni menatap saya. Mulutnya bergerak tanpa kata. Saya tidak menyimpan dendam, kata saya. Saya menyimpan kebenaran. Dan hari ini kebenaran itu sudah berbicara sendiri. Bukan saya yang menghukum kalian. Kalian yang menghukum diri sendiri. Sejak hari kalian memilih kebohongan daripada seorang istri yang setia. Saya berdiri. Sekarang, silahkan keluar. Istri Anda butuh istirahat. Dan saya punya pasien lain yang menunggu. Galih mencoba meraih tangan saya saat saya berjalan melewatinya. Nin, tunggu. Aku salah. Aku menyesal. Bisakah kita mulai lagi? Saya menarik tangan saya dengan lembut, tetapi tegas. Tidak ada yang bisa dimulai lagi. Pak Galih, perempuan yang dulu Anda hina sudah lama mati. Yang berdiri di hadapan Anda sekarang adalah orang lain. Seseorang yang Anda tidak akan pernah bisa miliki. Bu Sumarni mencoba bicara di pintu. Suaranya kini lirih. Kehilangan semua keangkuhannya. Nin, Ibu minta maaf. Selama ini ibu salah. Ibu yang mendorong Galih meninggalkanmu. Ibu yang menghasut. Maafkan ibu. Saya menatapnya. Tidak ada amarah di dada saya. Hanya rasa lelah yang tenang. Maaf. Ibu tidak akan mengembalikan 4 tahun di mana saya menundukkan kepala. Tidak akan mengembalikan setiap acara keluarga di mana saya dipermalukan. Tetapi saya doakan ibu sehat. Itu sebagai dokter, bukan sebagai menantu. Saya menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Berbulan-bulan kemudian, kabar mereka sampai juga. Sepotong demi sepotong. Galih dan Renata bercerai. Tidak lama setelah kebenaran terbongkar, Renata pergi membawa kedua anaknya. Dan kabarnya kembali kepada pria yang sebenarnya adalah ayah biologis anak-anak itu. Galih kehilangan banyak hal. Pekerjaannya goyah karena ia mulai sering mabuk dan kehilangan fokus. Mobil mewah yang dulu ia banggakan terjual satu persatu. Ia yang dulu begitu mengagungkan harga diri laki-laki, kini hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Bu Sumarni, kabarnya, sering datang ke rumah kerabat sambil menangis, menyesali lidahnya yang dulu begitu tajam. Impiannya menggendong cucu kandung tidak pernah terwujud. Cucu yang ia kira darah dagingnya. Ternyata bukan. Itu adalah luka yang ia ciptakan sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, hanya untuk meminta maaf sekali lagi. Saya tidak pernah mengangkatnya. Bukan karena dendam, tetapi karena saya tahu sebagian luka lebih baik dibiarkan tertutup oleh waktu, bukan dibuka lagi oleh kata-kata. Saya tidak ikut campur. Saya tidak perlu. Saya tidak pernah mendoakan keburukan menimpa mereka. Hidup punya cara sendiri menyeimbangkan timbangannya. Apa yang kita tanam, suatu hari akan kita tuai. Itu bukan kutukan saya, itu hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk untuk saya. Saya melanjutkan hidup. Saya membeli rumah kecil sendiri.
dengan keringat saya sendiri. Saya menanam bunga di halaman, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat saya lakukan. Pagi hari saya menyeduh kopi, membaca, lalu berangkat ke rumah sakit untuk menolong perempuan-perempuan lain. Hidup saya sederhana, tetapi utuh. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Setahun setelah hari itu, rumah sakit memberikan penghargaan kepada saya atas tingkat keberhasilan tertinggi dalam program kehamilan. Saya berdiri di panggung, mengenakan gaun sederhana, menerima penghargaan itu di hadapan ratusan rekan sejawat. Di antara para tamu, ada banyak mantan pasien saya yang kini menggendong bayi mereka. Mereka tersenyum kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di malam penghargaan itu, seorang rekan, Dr. Bram, kepala bagian bedah, menghampiri saya. Ia tersenyum hangat, tulus, tanpa pamrih. Senyum yang tidak pernah saya terima dari Galih selama bertahun-tahun. Kami berbincang sederhana tentang pekerjaan, tentang hidup. Tidak ada janji apapun malam itu, tetapi untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin suatu hari saya bisa membuka hati lagi, tanpa takut. Malam itu saya pulang dengan hati yang damai. Bukan karena ada lelaki baru, bukan karena masa lalu sudah hilang, tetapi karena saya berdiri di atas kedua kaki saya sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Dari seorang perempuan yang dulu dihina mandul, kini saya menjadi seseorang yang memberi kehidupan, harapan, dan keberanian kepada banyak perempuan lain. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang lain atas sesuatu yang belum tentu benar. Karena lidah yang menghina hari ini bisa menjadi penyesalan esok hari. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Dituduh, direndahkan, dipaksa percaya bahwa merekalah yang salah. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka menundukkan kepala bertahun-tahun, menelan kata-kata kasar, dan mengira bahwa bertahan berarti mencintai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktunya. Dan nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh rahimnya, oleh status pernikahannya, atau oleh penilaian orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Kepada para perempuan yang sedang dituduh tanpa bukti, saya ingin kalian tahu satu hal. Jangan pernah membiarkan rasa malu yang bukan milik kalian menjadi beban kalian. Periksakan diri kalian jika perlu, tetapi lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang yang merendahkan. Dan ingat, kemandulan, jikapun ada, tidak pernah hanya soal perempuan. Tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bermasalah. Yang tidak boleh bermasalah adalah hati nurani. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Galih yang lebih takut pada harga dirinya sendiri daripada kehilangan orang yang mencintainya. Mereka membuang emas, lalu menyesal saat menyadari yang mereka genggam ternyata kaca. Dan ada para ibu seperti Bu Sumarni yang begitu ingin keturunan sampai lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak perempuan bagi seseorang yang juga layak dihormati dan dilindungi. Saya bukan lagi korban dari cerita lama saya. Saya adalah penulis dari cerita baru saya. Dan cerita itu baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit. 2 hari setelah operasi yang nyaris merenggut nyawaku. Suamiku berkata, ia harus terbang ke Makassar untuk menyelamatkan proyek perusahaan. Lalu sebuah panggilan video yang salah sasaran masuk ke ponselku. Di layar itu, Reza tertawa sambil menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu dan adiknya di sebuah ruang bersalin yang penuh balon biru. Bayi itu bukan anakku. Perempuan di ranjang itu bukan aku. Dan rumah yang mereka tertawakan malam itu, seluruh perusahaan yang menanggung pesta mereka, sebenarnya milik siapa? Mereka lupa. Halo, sahabat cerita.
Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merawat kisah-kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang menemani malam-malam kalian. Sekarang, tarik napas dan izinkan saya bercerita. Nama saya Saraswati Wijaya. Orang-orang memanggil saya Bu Sara. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik Wijaya Group, sebuah perusahaan logistik dan properti yang saya bangun dari satu ruko sewaan di kawasan Bekasi 12 tahun yang lalu. Hari ini perusahaan itu punya kantor sendiri di kawasan Pondok Indah dengan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada gaji bulanannya. Saya tidak mewarisi apapun. Saya memulai dengan satu truk bekas dan sebuah buku catatan utang. Saya pernah tidur di gudang, menghitung kardus sampai jam 3 pagi, dan menahan lapar demi membayar sopir tepat waktu. Saya tahu rasanya jatuh. Karena itu, saya tahu kejatuhan tidak pernah membunuh. Yang membunuh adalah dikhianati oleh orang yang kau gendong sampai ke atas. Suami saya bernama Reza Anggara. Usianya 41 tahun. Di mata dunia, ia adalah direktur utama Wijaya Group. Ia datang ke acara, berpidato dengan jas mahal, dan disebut pengusaha sukses oleh para kolega. Tidak banyak yang tahu, jabatan itu saya yang berikan. Sayalah pemegang kendali sebenarnya. Reza saya tempatkan di kursi itu agar ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, terutama di depan ibu dan adiknya, yang sejak awal memandang saya seolah saya beruntung bisa menikahinya. Padahal kenyataannya terbalik. Tapi saya tidak pernah mengoreksinya. Saya pikir harga diri seorang laki-laki adalah hal yang patut saya jaga. Saya keliru. Saya menjaga harga diri orang yang diam-diam sedang menyusun rencana untuk menggusur saya dari hidup saya sendiri. Pernikahan kami berjalan 5 tahun. 5 tahun yang dari luar tampak nyaris sempurna. Rumah besar di Pondok Indah, mobil di garasi. Liburan ke luar negeri 2 kali setahun. Tapi di dalam rumah itu ada satu retakan yang tidak pernah bisa saya tutup. Kami belum memiliki anak. Bukan karena tidak mau, saya memiliki masalah pada rahim. Sebuah kondisi medis yang saya rahasiakan rapat-rapat. Hanya Reza dan dokter yang tahu. Saya menyimpannya agar keluarga suami saya tidak punya alasan baru untuk menyudutkan saya. Tapi rahasia itu tidak menyelamatkan saya. Justru menjadi celah yang mereka manfaatkan. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, perempuan 63 tahun, yang selalu memanggil saya dengan nada datar. Di setiap pertemuan keluarga, ia menyindir dengan kalimat yang sama. Perempuan karir katanya, lupa kodratnya. Tidak bisa memberi keturunan untuk meneruskan nama keluarga. Saya menelan semua itu. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata kesabaran hanya dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya bernama Vino, usianya 34 tahun. Ia bekerja di Wijaya Group, di bagian pengadaan. Posisi yang juga saya berikan karena permintaan Reza. Vino pintar, terlalu pintar, senyumnya selalu ramah, tapi matanya selalu menghitung. Saya akan menceritakan tentang Vino nanti, karena justru di tangan Vino lah benang kusut ini bermula. Hari itu, 3 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Reza duduk di tepi ranjang kami. Ia menggenggam tangan saya dengan wajah yang terlihat begitu menyesal. Tatapan memelas itu, tatapan yang selama 5 tahun selalu berhasil meluluhkan saya. Sayang, aku benar-benar minta maaf, katanya pelan. Proyek pergudangan di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien menuntut aku turun langsung minggu ini juga. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kontrak belasan miliar. Saya menatapnya. Sebagai pemilik perusahaan, insting bisnis saya mengambil alih rasa kecewa saya sebagai seorang istri. Saya tahu betul, kontrak Makassar memang sedang di ujung tanduk. Saya mengusap rahangnya dengan lembut. Pergilah, kata saya. Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Saya bahkan tersenyum saat mengatakannya. Saya menyuruh perawat terbaik menjaga saya. Saya melepas suami saya pergi dengan restu penuh. Dan disinilah saya sekarang, terbaring sendiri 2 hari pasca operasi, dengan jahitan yang berdenyut
setiap kali saya menarik napas terlalu dalam. Sementara di kota lain, suami saya sedang menyambut kelahiran seorang anak dari perempuan lain. Operasi saya bukan operasi kecil. 3 hari sebelum semua ini, saya pingsan di kantor. Nyeri hebat menusuk perut bagian bawah. Dunia berputar, dan saya terbangun di ruang gawat darurat. Dokter mengatakan, ada kehamilan di luar kandungan. Sebuah keajaiban kecil yang justru mengancam nyawa saya. Bertahun-tahun saya pikir saya tidak akan pernah hamil. Dan ketika akhirnya terjadi, ia datang di tempat yang salah dan harus diangkat agar saya tetap hidup. Saya kehilangan calon anak saya dan sebagian harapan saya dalam satu malam. Reza tahu itu. Ia memegang tangan saya di ruang gawat darurat. Ia menangis. Ia berjanji tidak akan kemana-mana. 2 hari kemudian, ia berkata harus terbang ke Makassar. Sore itu hujan turun deras di luar jendela kamar rawat. Untuk mengusir perih, saya meraih ponsel. Saya tidak menelpon siapapun. Saya hanya ingin membaca laporan keuangan perusahaan. Kebiasaan lama yang menenangkan saya. Lalu ponsel saya berdering. Panggilan video dari nomor Reza. Saya tersenyum tipis. Mungkin ia merindukan saya. Saya mengangkatnya. Tapi yang muncul di layar bukan wajah Reza yang menatap kamera. Kamera itu seperti tidak sengaja aktif, tergeletak menghadap ke atas, merekam sebuah ruangan terang. Sebuah ruang bersalin, penuh balon biru muda dan putih. Saya mendengar suara tawa, suara ibu mertua saya. Cucuku tampan sekali, mirip ayahnya. Katanya, riang. Suara yang tidak pernah seriang itu di depan saya selama 5 tahun. Saya mendengar suara Vino. Selamat. Bang. Akhirnya ada penerus keluarga Anggara. Lalu suara Reza, lembut, penuh cinta. Suara yang setiap pagi membisikkan kata sayang ke telinga saya. Terima kasih, Karissa. Kamu sudah memberi aku hadiah paling berharga. Karissa. Nama itu menusuk saya. Karissa adalah mantan asisten proyek yang setahun lalu mengundurkan diri dari perusahaan saya secara mendadak. Saya bahkan pernah menandatangani sendiri surat referensinya. Tangan saya gemetar. Saya menggeser ponsel, mengubah sudut, berusaha melihat lebih jelas. Dan kamera itu bergeser sedikit, memperlihatkan mereka semua dalam satu bingkai. Reza menggendong bayi berselimut biru, menunduk menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan kepada saya. Ibu mertua saya merangkul bahu seorang perempuan muda berkulit pucat di atas ranjang. Vino berdiri di belakang, mengangkat ponselnya, merekam momen yang katanya membahagiakan itu. Di pergelangan tangan Reza, melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan edisi khusus yang saya pesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di baliknya, terukir 2 inisial, namanya dan nama saya. Tidak ada jam tangan kedua seperti itu di dunia ini. Saya tidak salah lihat. Saya tidak sedang bermimpi karena obat bius. Suami saya, ibu mertua saya, dan adik ipar saya sedang merayakan kelahiran anak haram Reza. Di saat saya terbaring sendirian, dengan luka operasi yang belum kering. Ponsel di tangan saya terjatuh ke atas selimut. Napas saya tersengal. Alarm dari mesin pemantau di samping ranjang tiba-tiba berbunyi nyaring, mendeteksi detak jantung saya yang melonjak. Pintu terbuka. Seorang perawat masuk tergesa. Bu Sarah, tarik napas pelan-pelan. Jahitannya sakit, ya. Saya menatapnya dengan pandangan kosong. Air mata mengalir membasahi bantal. Tapi anehnya, tidak ada isakan yang keluar dari mulut saya. Iya. Sus, bisik saya. Jahitannya terasa sakit sekali. Saya berbohong. Yang sakit bukan jahitan di perut saya. Yang robek ada jauh lebih dalam. Di tempat yang tidak bisa dijahit oleh dokter manapun. Perawat itu menyuntikkan obat pereda nyeri ke selang infus saya. Lalu pergi. Saat pintu tertutup kembali, saya membuka mata. Air mata di pipi saya mulai mengering. Dan bersama keringnya air mata itu, sesuatu di dalam diri saya juga ikut mengeras. Saya tidak akan hancur sendirian. Kalau memang badai yang mereka inginkan, saya akan memberi mereka badai. Tapi badai saya tidak akan datang dengan teriakan. Badai saya datang dengan angka, dengan tanda tangan, dengan dokumen, dan badai itu sudah saya siapkan jauh sebelum mereka tahu langit sedang mendung. Malam itu,
saya tidak tidur. Obat penenang gagal bekerja. Otak saya justru berputar di kecepatan tertinggi, menyusun kembali setiap kejanggalan yang selama ini saya abaikan karena terlalu percaya. Saya teringat 3 bulan terakhir. Reza yang makin sering pulang larut. Reza yang ponselnya selalu tertelungkup di meja. Reza yang tiba-tiba mengusulkan agar sebagian kewenangan keuangan perusahaan dipindahkan ke bawah Vino. Dengan alasan agar saya bisa lebih fokus pada kesehatan. Saat itu, saya hampir setuju. Untung saya menundanya. Saya teringat satu hal lagi. 2 minggu lalu, Bu Ningsih, kepala keuangan saya yang sudah bekerja sejak perusahaan ini masih berupa ruko, datang ke ruangan saya dengan wajah ragu. Ia berkata, ada beberapa transaksi pengadaan yang janggal di divisi Vino. Nilainya tidak besar per transaksi, tapi polanya rapi dan berulang. Saya saat itu sedang sibuk mengurus kontrak Makassar dan menyuruhnya menunda laporan lengkapnya sampai saya sembuh. Sekarang saya mengerti, semua janggal itu bukan kebetulan. Itu adalah bocoran. Uang perusahaan saya perlahan dialirkan keluar. Pagi harinya, saya menelpon Bu Ningsih. Suara saya tenang, datar. Tidak ada sisa air mata. Bu Ningsih, kata saya. Laporan transaksi janggal yang waktu itu Ibu sebut. Saya minta semuanya, mulai dari awal, sejak transaksi pertama yang Ibu curigai. Jangan beritahu siapapun, termasuk Pak Reza dan Pak Vino. Anggap ini permintaan pribadi dari saya. Di seberang sana, Bu Ningsih terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Saya menunggu Ibu meminta itu sejak lama. Akan saya siapkan. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya, sejak melihat foto itu, sudut bibir saya terangkat sedikit. Bukan senyum bahagia, senyum seorang pemburu yang baru saja menemukan jejak. 3 hari kemudian, saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Reza menjemput saya. Ia datang dengan wajah penuh perhatian, membawa sekeranjang buah, dan memarkir mobil tepat di depan lobi. Sayang, maaf, aku tidak bisa menemani operasimu, katanya sambil membukakan pintu mobil. Proyek Makassar benar-benar gila, tapi sekarang sudah beres. Aku akan menebus semuanya. Saya menatap wajahnya. Wajah yang sama yang 3 hari lalu menunduk penuh cinta, menatap anak perempuan lain. Saya tersenyum manis. Tidak apa-apa, Mas, kata saya lembut. Yang penting kontraknya selamat. Perusahaan kita yang utama, kan? Ia tampak lega. Ia tidak tahu. Setiap kata yang saya ucapkan adalah jaring yang sedang saya rentangkan. Saya menyebut perusahaan kita, padahal di atas kertas, di lemari besi yang hanya saya yang tahu kombinasinya. Kata kita itu tidak pernah ada. Yang ada hanya satu nama. Sampai di rumah, saya berperan sempurna sebagai istri yang sedang memulihkan diri. Saya lemah, saya manja, saya bergantung padanya. Saya membiarkan Reza merasa aman, karena pemburu yang baik tahu mangsa yang merasa aman adalah mangsa yang berhenti waspada. Malam itu, saat Reza tidur pulas di samping saya membuka laptop di ruang kerja. Bu Ningsih sudah mengirim berkas pertama. Saya membuka satu persatu lembar rekening koran, mutasi, pengadaan, faktur yang janggal. Pola itu mulai terbaca jelas selama hampir 1 tahun. Melalui divisi pengadaan yang dipimpin Vino, dana perusahaan dialirkan ke beberapa vendor fiktif. Perusahaan-perusahaan kertas tanpa kantor nyata. Nilainya kalau dijumlahkan mencapai 3,2 miliar rupiah. Dan salah satu rekening penampung akhirnya atas nama seseorang bernama Karisa. Uang saya mengalir ke perempuan yang baru saja melahirkan anak suami saya untuk membayar rumah sakit mewah, Piyama Sutra, dan balon-balon biru itu. Mereka memakai uang dari perusahaan yang saya bangun dengan tidur di gudang. Saya tidak menangis, saya hanya mencatat setiap angka, setiap tanggal, setiap tanda tangan. Saya menyimpan semuanya dalam satu map, di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. Keesokan paginya, di meja makan, ibu mertua saya datang berkunjung, tanpa diundang, seperti biasa. Ia membawa rendang buatannya, dan menaruhnya di meja dengan gaya seorang ratu. Sarah, kamu sudah sehat? Tanyanya.
basa-basi. Kasihan Reza, repot sekali mengurus istri yang sakit-sakitan terus. Untung dia sabar. Saya menuangkan teh untuknya. Iya. Bu, saya beruntung punya suami sesabar Mas Reza. Ibu mertua saya tersenyum puas. Mengira sindirannya kena. Ia tidak tahu. Saya baru saja menyebut nama anaknya dengan kata sabar. Sementara di kepala saya, terpampang foto anaknya menggendong cucu yang ia rayakan diam-diam. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Bukan tawa geli, tawa dingin seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Sambil menonton lawannya, masih mengira ia menang. Oh iya, kata ibu mertua saya sambil menyeruput teh. Vino bilang, dia mau mengusulkan kamu pindahkan sebagian saham perusahaan ke nama Reza. Katanya, biar lebih aman secara hukum. Kalau terjadi apa-apa pada kamu. Kamu kan sering sakit. Saya berhenti sejenak. Jadi ke sana arahnya. Bukan hanya uang. Mereka mengincar kepemilikan. Mereka ingin saya dengan tangan saya sendiri menyerahkan perusahaan saya kepada Reza agar saat mereka membuang saya nanti, semuanya sudah sah menjadi milik mereka. Saya tersenyum manis. Ide yang bagus, Bu. Saya akan pikirkan baik-baik. Mungkin saya perlu bicara dengan notaris dulu. Ibu mertua saya mengangguk senang. Ia pulang dengan keyakinan bahwa menantunya yang bodoh sebentar lagi akan menandatangani kematiannya sendiri. Sore itu, saya menelpon Pak Hendra, pengacara pribadi saya selama 10 tahun. Orang yang menyusun setiap akta perusahaan saya sejak hari pertama. Pak Hendra, kata saya perlu memastikan satu hal. Struktur kepemilikan Wijaya Group saat ini. Berapa persen atas nama saya? Pak Hendra menjawab tanpa ragu. Semuanya. Bu, Pak Reza hanya direktur dengan kontrak kerja. Ia tidak memegang satu lembar saham pun. Itu sesuai dengan permintaan ibu sejak awal. Saya menutup mata. Lega. Mereka mengira saya sudah memberikan kerajaan saya. Padahal yang saya berikan hanya mahkota kertas. Tahta yang sebenarnya tidak pernah lepas dari tangan saya. Bagus. Pakistan, kata saya. Mulai minggu depan. Saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal. Diam-diam. Minggu-minggu berikutnya, saya menjadi 2 orang sekaligus. Di rumah. Saya adalah istri yang lembut dan pemaaf, yang memuji masakan ibu mertua, yang tersenyum saat Reza pulang larut dengan alasan lembur. Di kantor. Saat tidak ada yang melihat, saya adalah jenderal yang menyusun pasukan. Saya meminta Bu Ningsih mengaudit ulang seluruh transaksi divisi Vino selama 2 tahun ke belakang. Saya meminta Pak Hendra menyiapkan dokumen hukum atas dugaan penggelapan. Saya mengumpulkan rekaman rapat, faktur vendor fiktif, dan jejak transfer ke rekening Karisa. Satu persatu. Batu bata bukti itu saya susun menjadi tembok yang tidak bisa mereka panjat. Suatu malam, Reza pulang dengan wajah cerah yang aneh. Ia membawa kotak kecil berisi kalung berlian. Untukmu. Sayang, katanya. Anggap ini permintaan maaf, karena aku sering meninggalkanmu. Saya menerima kalung itu. Saya tahu, kalung itu dibeli dengan uang siapa. Mungkin dengan uang yang sama yang mengalir lewat vendor fiktif Vino. Suami saya membelikan saya kalung dengan uang yang ia curi dari saya. Saya memakainya, mencium pipinya, dan berkata, terima kasih. Di cermin, saya melihat kalung itu berkilau di leher saya. Indah sekali. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan memakai kalung ini tepat di hari saya menjatuhkan mereka semua, agar mereka tahu, bahkan hadiah penyesalan mereka pun akhirnya menjadi milik saya. Sementara itu, di luar pengetahuan saya, mereka mempercepat rencana. Suatu sore, Vino datang ke ruangan saya di kantor. Senyumnya selebar biasa. Mbak Sarah, katanya. Saya dengar Mbak mau merestrukturisasi saham. Bagus itu, biar perusahaan lebih solid. Saya sudah siapkan draftnya. Tinggal Mbak teken. Ia menyodorkan map. Saya membukanya pelan. Di dalamnya, sebuah akta pengalihan saham. Isinya, pengalihan 70% saham Wijaya Group dari nama saya ke nama Reza Anggara. Lengkap dengan kolom tanda tangan saya di bawah. Menunggu diisi. Tangan saya tidak gemetar.
Saya membaca setiap baris dengan tenang, seolah sedang membaca menu restoran. Lalu saya menatap Vino dan tersenyum. Rapi sekali, Bino, kata saya. Kamu memang teliti. Tinggalkan saja di sini, saya pelajari dulu. Lalu saya bawa ke notaris keluarga untuk dilegalisasi. Tidak afdol kalau tidak resmi, kan? Vino tersenyum lebar. Tentu, Mbak, saya percaya penuh sama Mbak. Ia keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Ia mengira ia baru saja menyerahkan pisau ke tangan korbannya. Ia tidak tahu. Ia baru saja memberi saya bukti tertulis terakhir yang saya butuhkan. Sebuah akta yang membuktikan niat mereka untuk merampas perusahaan saya. Hitam di atas putih, dengan tanda tangan Vino sebagai penyusunnya. Map itu saya simpan. Saya tidak pernah membawanya ke notaris untuk ditandatangani. Saya membawanya ke Pak Hendra untuk dijadikan barang bukti. Hari demi hari, jaring saya makin rapat. Bu Ningsih menemukan satu lagi rekening fiktif. Pak Hendra menyelesaikan laporan dugaan penggelapan, lengkap dan siap. Dan saya diam-diam mulai menghubungi para pemegang saham minoritas, para investor lama yang dulu ikut menanam modal saat perusahaan masih kecil. Mereka semua masih setia kepada saya, bukan kepada Reza. Saya menyiapkan satu agenda, sebuah rapat. Rapat yang akan saya jadwalkan tepat di hari yang paling tepat. Tapi sebelum itu, saya membiarkan mereka merasa di puncak. Saya membiarkan Reza, ibunya, dan Vino menikmati hari-hari terakhir mereka di atas tahta pinjaman. Sambil mengira tahta itu sudah hampir resmi menjadi milik mereka. Karena keadilan yang datang terlalu cepat hanya menghasilkan amarah. Tapi keadilan yang datang tepat pada waktunya menghasilkan keruntuhan yang tidak bisa diperbaiki. Sementara saya menyusun bukti dalam diam. Mereka justru semakin berani. Suatu pagi, ibu mertua saya datang lagi tanpa diundang. Kali ini membawa serta seorang perempuan yang ia perkenalkan sebagai sepupu jauh. Perempuan itu memandangi setiap sudut rumah saya, menilai perabotan, menimbang lukisan di dinding, seolah sedang menaksir harga rumah yang besar. Katanya pada ibu mertua saya, tidak peduli saya mendengar. Sayang kalau diurus orang yang tidak bisa memberi keturunan. Ibu mertua saya hanya tersenyum. Sabar. Sebentar lagi semua beres. Saya menyuguhkan teh untuk mereka dengan tangan yang tenang. Di dalam dada saya, api itu menyala makin besar. Tapi wajah saya tetap seperti danau di pagi hari. Saya sudah belajar. Amarah yang ditunjukkan hanya membuat lawan waspada. Amarah yang disimpan menjadi bahan bakar. Beberapa hari kemudian, datang pukulan lain. Saat saya membuka laporan bank perusahaan, saya menemukan satu transaksi baru. Sebuah pembayaran uang muka untuk sebuah mobil mewah. Di atas namakan Reza, diambil dari kas operasional dengan kode anggaran perjalanan dinas. Mobil itu setelah saya telusuri lewat Bu Ningsih, ternyata dibeli untuk Karissa. Suami saya membeli mobil untuk selingkuhannya, menggunakan uang perusahaan saya, dan menyamarkannya sebagai biaya dinas. Saya mencetak bukti transaksi itu, dan menambahkannya ke dalam map saya. Setiap penghinaan baru bagi saya bukan lagi luka. Setiap penghinaan baru adalah satu paku tambahan untuk peti yang sedang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Saya bahkan sempat menguji Reza suatu malam di meja makan. Saya bertanya dengan nada polos, "Mas, mobil dinas yang baru itu untuk siapa? Kok aku belum pernah lihat?" Reza tersentak sebentar, lalu menjawab lancar, "Oh, itu untuk operasional proyek Makassar. Sayang, mobil lapangan. Kamu tidak perlu pusing soal itu." Saya mengangguk, tersenyum, dan menyuapkan nasi ke mulut. Ia berbohong dengan begitu mudah, secepat ia bernapas. Dan setiap kebohongannya, tanpa ia sadari, saya catat. Bukan di kertas, di hati, sebagai pengingat bahwa saya tidak sedang berlebihan, bahwa apa yang akan saya lakukan nanti sepenuhnya layak mereka terima. 2 minggu sebelum rapat yang saya rencanakan, sebuah kejadian membuat darah saya
benar-benar mendidih. Saya pulang lebih awal dari kantor karena merasa lelah. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara di ruang tengah, suara ibu mertua saya, dan suara seorang bayi. Saya berhenti di balik dinding. Ibu mertua saya sedang menggendong bayi laki-laki berselimut biru, menimangnya di sofa ruang tamu rumah saya. Di sebelahnya duduk Karissa. Perempuan itu mengenakan daster, seolah ia adalah pemilik rumah ini. Sebentar lagi, Nak, kata ibu mertua saya pada bayi itu. Suaranya penuh sayang. Rumah besar ini akan jadi milikmu. Tinggal tunggu si mandul itu tanda tangan. Lalu, ibu suruh Reza ceraikan dia. Kamu yang akan tinggal di sini, bersama Mama Karissa. Saya berdiri kaku di balik dinding. Si mandul. Itu sebutan mereka untuk saya, di dalam rumah saya sendiri. Karissa tertawa pelan. Iya, Bu. Mas Reza janji, setelah saham pindah, dia langsung urus perceraian. Saya cuma tidak sabar pindah ke sini. Rumahnya bagus banget. Saya menutup mulut saya dengan tangan, menahan agar tidak ada suara keluar. Bukan tangis. Saya menahan tawa pahit yang nyaris meledak. Mereka sudah membagi-bagi kulit harimau yang masih hidup. Mereka sudah memilih kamar, sudah merencanakan perceraian, sudah memberi saya gelar baru. Mereka begitu yakin, sampai lupa bertanya, siapa sebenarnya pemilik harimau ini? Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara, dan menelpon Reza dengan suara tenang. Berpura-pura masih di kantor, mengabari bahwa saya akan pulang larut karena ada rapat mendadak. Saya memberi mereka waktu untuk pergi. Saya tidak ingin meledak hari itu. Hari itu belum waktunya. Sebelum saya pergi malam itu, saya menyempatkan satu hal lagi. Saya membuka laci meja kerja Reza di rumah, perlahan. Dengan kunci cadangan yang selama ini tidak pernah saya pakai. Di dalamnya terselip sebuah amplop. Isinya adalah hasil pemeriksaan kesehatan bayi, lengkap dengan nama Reza sebagai ayah dan nama Karissa sebagai ibu. Ada pula struk-struk rumah sakit bersalin dan sebuah daftar tulisan tangan tentang barang-barang yang harus dipindahkan ke rumah baru. Di paling bawah daftar itu tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Setelah saham beres, urus surat cerai. Tulisan tangan itu saya kenali betul. Tulisan tangan ibu mertua saya. Jadi rencana ini bukan hanya milik Reza, ini rencana keluarga. Disusun bersama di meja makan yang sama, tempat mereka menyantap masakan yang dibeli dengan uang saya. Saya memotret setiap lembar, mengembalikan amplop persis seperti semula, dan menutup laci itu tanpa suara. Mereka tidak akan pernah tahu. Bukti terkuat untuk menghancurkan mereka saya temukan di laci suami saya sendiri. Malam itu, saya menginap di apartemen pribadi saya, tempat yang tidak diketahui Reza. Saya duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota, dan saya menelpon Pak Hendra. Pak Hendra, kata saya, percepat semuanya. Saya ingin rapat pemegang saham diadakan 2 minggu lagi. Undang semua pemegang saham minoritas. Siapkan juga laporan penggelapan untuk diserahkan ke pihak berwajib pada hari yang sama. Saya mau semuanya selesai dalam 1 hari. Pak Hendra menjawab tenang. Semua sudah siap, Bu. Saya hanya menunggu perintah ibu. Saya menutup telepon. Saya menatap cincin kawin di jari saya. Lalu, dengan tenang, saya melepasnya dan menaruhnya di atas meja. Mulai malam itu, saya tidak lagi merasa menikah. Saya hanya merasa sedang menyelesaikan sebuah urusan bisnis. Dan dalam bisnis, saya tidak pernah kalah. Hari-hari menjelang rapat, saya bekerja dalam diam. Saya menemui satu persatu pemegang saham minoritas. Pak Gunawan, investor pertama saya, yang dulu meminjamkan modal saat saya hampir bangkrut. Bu Laras, pemilik armada yang menyewakan truk pertama pada saya. Mereka mendengarkan saya dengan wajah serius, lalu menyatakan dukungan penuh. Perusahaan ini milik Anda. Bu Sarah, kata Pak Gunawan, kami menanam modal karena percaya pada Anda, bukan pada suami Anda. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memotong rambut panjang saya menjadi sebahu, model yang membuat saya terlihat lebih tegas. Saya membeli satu setelan baru, warna merah marun, warna yang selalu membuat saya merasa kuat. Dan saya menyimpan kalung berlian pemberian Reza di kotaknya, untuk saya pakai di hari penentuan. Sementara itu, Reza dan keluarganya semakin tidak sabar. Hampir setiap hari,
Reza menanyakan kapan saya akan menandatangani akta pengalihan saham. Sayang, kapan kita ke notaris? Tanyanya suatu malam. Vino sudah siapkan semuanya. Biar urusan administrasi cepat selesai. Saya tersenyum dari balik buku yang sedang saya baca. Minggu depan. Mas, aku sudah atur jadwalnya. Aku undang notaris dan beberapa orang penting ke kantor. Supaya legalisasinya rapi dan disaksikan banyak orang. Biar tidak ada yang bisa menggugat keabsahannya nanti. Mata Reza berbinar. Kamu memang istri paling pengertian, katanya. Lalu mencium kening saya. Saya membalas senyumnya. Ia tidak sadar. Saya baru saja mengundang dia ke pemakamannya sendiri. Dan ia berterima kasih untuk undangan itu. Lalu, satu malam sebelum hari penentuan, terjadi sesuatu yang nyaris menggagalkan semuanya. Bu Ningsih menelpon saya dengan suara panik. Bu Sarah, katanya cepat. Pak Vino tadi sore ke ruang arsip keuangan. Dia minta beberapa berkas pengadaan tahun lalu. Saya rasa dia mulai curiga. Mungkin dia mau menghilangkan jejak. Jantung saya berdegup. Kalau Vino menghancurkan berkas asli, bukti saya bisa melemah. Tapi saya menarik napas dan otak saya kembali dingin. Bu Ningsih, kata saya, berkas asli yang penting masih ada di tangan kita. Atau di tangan dia. Salinan resmi yang sudah dilegalisasi ada di kantor pengacara Bapak Hendra. Bu, yang dia ambil hanya arsip cetak biasa. Saya menghela napas lega. Bagus, biarkan dia ambil. Biarkan dia merasa aman, karena menira sudah menghapus jejak. Besok, dia akan tahu. Jejak yang sebenarnya tidak pernah ada di ruangan itu. Saya menutup telepon. Mereka mengira mereka sedang menutupi kejahatan. Padahal, mereka sedang berjalan dengan mata tertutup menuju panggung yang sudah saya siapkan untuk mereka. Tirai akan dibuka esok hari. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Hari itu tiba. Pagi yang cerah di kawasan Pondok Indah. Saya bangun lebih awal, mandi, dan mengenakan setelan merah marun saya. Saya menyisir rambut sebahu saya. Dan terakhir, saya membuka kotak beludru itu, mengeluarkan kalung berlian pemberian Reza, dan memasangnya di leher saya. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang sudah selesai berduka. Yang tersisa hanya ketenangan seorang pemenang. Reza ikut bersiap dengan riang. Ia mengenakan jas terbaiknya. Hari ini hari besar, ya. Sayang, katanya. Akhirnya, semua resmi atas namaku. Iya. Mas, kata saya, tenang. Hari ini semuanya akan resmi. Kami berangkat ke kantor bersama. Di ruang rapat utama Wijaya Group. Semua sudah berkumpul. Para pemegang saham minoritas duduk di kursi-kursi panjang. Pak Hendra berdiri di dekat layar. Notaris perusahaan duduk di sisi meja. Ibu mertua saya datang dengan baju terbaiknya, ditemani Vino yang membawa map akta. Mereka mengira ini hari kemenangan keluarga Anggara. Bahkan, dengan keberanian yang luar biasa, mereka membawa Karissa. Perempuan itu duduk di sudut, menggendong bayinya, mengenakan pakaian mahal. Tersenyum penuh percaya diri. Mereka sudah begitu yakin, sampai membawa selingkuhan dan anak haram ke ruang rapat perusahaan saya, seolah memamerkan piala. Saya berdiri di depan ruangan. Saya menyapa semua yang hadir dengan senyum profesional. Lalu saya membuka rapat. Terima kasih semua sudah hadir, kata saya. Hari ini, kita akan membahas masa depan kepemilikan Wijaya Group. Saya tahu, banyak yang sudah lama menunggu kejelasan soal ini. Reza tersenyum. Mengira saya akan mengumumkan pengalihan saham kepadanya. Vino mengangkat map aktanya, bersiap menyerahkannya. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan menang. Saya melanjutkan. Tapi sebelum kita bicara masa depan, saya rasa kita perlu meluruskan masa lalu. Pak Hendra, tolong tampilkan. Layar di belakang saya menyala. Dan di sana, terpampang jelas. Bukan akta pengalihan saham, melainkan deretan angka, mutasi rekening, faktur vendor fiktif, aliran dana dari Wijaya Group melalui divisi pengadaan, menuju rekening-rekening kertas, dan berakhir di satu nama. Karissa
Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Reza membeku. Vino menurunkan mapnya perlahan. Selama hampir 1 tahun, kata saya. Suara saya tenang dan dingin. Dana perusahaan ini digrogoti melalui vendor-vendor fiktif yang dibuat oleh divisi pengadaan. Total 3,2 miliar rupiah. Dan rekening penampung terakhirnya atas nama Saudari Karisa yang hari ini hadir di ruangan ini. Menggendong bayi. Karisa pucat. Bayi digendongannya mulai menangis. Ibu mertua saya berdiri dari kursinya. Sarah, kamu menuduh sembarangan. Mana buktinya? Saya menatapnya tenang. Buktinya di layar, Bu. Dan salinan resminya yang sudah dilegalisasi ada di kantor pengacara saya. Yang dicoba dihilangkan Vino kemarin sore. Itu hanya arsip cetak biasa. Yang asli tidak pernah ada di ruangan itu. Wajah Vino memutih. Ia tahu ia sudah terjebak. Reza akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Sarah, dengar dulu. Ini pasti ada penjelasannya. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Saya menatapnya. Lama. Lalu, saya menyentuh kalung berlian di leher saya. Istri. Ulang saya pelan. Kamu masih berani menyebut kata itu. Sementara 3 minggu lalu, saat aku terbaring sendirian dengan jahitan operasi, kamu sedang menggendong anakmu dari perempuan lain. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Merayakannya dengan balon biru. Aku melihat semuanya. Reza, lewat panggilan video yang tidak sengaja kamu aktifkan. Reza terhuyung mundur. Sayang, aku dan kamu. Saya memotong. Menatap ibu mertua saya kemarin di ruang tamu rumahku. Kamu menggendong bayi itu dan menyebutku si mandul. Kamu sudah berencana menyuruh anakmu menceraikanku setelah aku menyerahkan saham. Kalian sudah membagi-bagi rumahku, kamarku, hidupku. Sambil mengira, aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ruangan itu benar-benar sunyi. Para pemegang saham menatap keluarga Anggara dengan tatapan jijik. Karisa menunduk. Air matanya jatuh. Ibu mertua saya terduduk kembali. Mukanya pucat pasi. Sekarang, kata saya. Suara saya naik sedikit. Tegas. Izinkan saya meluruskan satu hal yang kalian semua lupa. Reza Anggara tidak pernah memiliki 1 lembar saham pun di perusahaan ini. Akta yang kalian susun untuk mengalihkan 70% saham kepada Reza tidak pernah saya tanda tangani dan tidak akan pernah. Saya berbalik ke arah para pemegang saham. Hari ini, sesuai agenda, saya mengusulkan 2 hal. Pertama, pemberhentian Reza Anggara dari jabatan Direktur Utama. Efektif hari ini juga. Kedua, pelaporan resmi atas dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Saudara Vino ke pihak berwajib. Bagi yang setuju, mohon angkat tangan. Satu persatu, tangan para pemegang saham terangkat. Pak Gunawan, Bu Laras, semuanya. Seluruh kepemilikan minoritas, ditambah kepemilikan mayoritas saya, mendukung penuh. Suaranya bulat. Reza jatuh terduduk di kursinya. Tidak. Kamu tidak bisa, aku direktur. Kamu adalah direktur, kata saya. Karena saya yang menempatkanmu di sana. Dan hari ini, saya yang menurunkanmu. Kontrak kerjamu berakhir. Terhitung detik ini. Pak Hendra akan mengurus sisanya. Pintu ruang rapat terbuka. 2 orang petugas masuk. Didampingi seorang penyidik yang sudah saya hubungi melalui Pak Hendra. Mereka menghampiri Vino untuk dimintai keterangan terkait laporan penggelapan. Vino berdiri dengan kaki gemetar. Semua kesombongannya lenyap. Ibu mertua saya menangis. Memohon. Sarah, tolong. Jangan begini. Vino anakku satu-satunya yang masih. Saya menatapnya. Tenang. Bu, selama 5 tahun. Saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menelan setiap hinaan. Saya menjaga harga diri anak ibu di depan semua orang. Dan balasan yang saya terima adalah dihianati saat saya paling lemah. Hari ini, saya tidak sedang membalas dendam. Bu,
Saya hanya mengembalikan setiap hal ke pemiliknya yang sah, termasuk konsekuensi atas perbuatan kalian. Saya melepas kalung berlian dari leher saya dan meletakkannya di atas meja di depan Reza. "Ini," kata saya, "kalung yang kamu beli dengan uang yang kamu curi dariku. Aku memakainya hari ini supaya kamu tahu. Bahkan hadiah penyesalanmu pun akhirnya kembali ke tempatnya. Ambil. Mungkin bisa kamu jual untuk biaya pengacara." Lalu saya berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kerajaan yang mereka kira sudah mereka rebut runtuh menjadi puing dalam hitungan menit. Hari-hari setelah rapat itu berjalan seperti dominonya yang jatuh satu persatu. Saya tidak perlu mendorong apapun lagi. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Proses hukum atas Vino berjalan. Bukti yang saya kumpulkan selama berbulan-bulan lengkap, rapi, dan tidak terbantahkan. Vendor-vendor fiktif, aliran dana, tanda tangannya di setiap faktur. Pengacara yang ia sewa pun kesulitan mencari celah. Vino yang dulu selalu tersenyum penuh perhitungan, kini menundukkan kepala setiap kali namanya disebut. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan orang dengan catatan penggelapan. Reza kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Jabatan yang membuatnya dihormati lenyap. Saat berita pemberhentiannya menyebar di kalangan bisnis, para kolega yang dulu memujinya mulai menjauh. Mereka baru sadar, selama ini Reza hanyalah nama di kursi, bukan otak di baliknya. Tanpa Wijaya Group, Reza bukan siapa-siapa. Ia bahkan tidak punya keahlian nyata untuk memulai dari awal. Karissa, perempuan yang mengira sudah memenangkan hidup, segera menyadari kenyataan pahit. Reza tanpa perusahaan adalah Reza tanpa uang. Kemewahan yang dijanjikan padanya menguap begitu saja. Tidak ada lagi rumah besar di Pondok Indah. Tidak ada lagi kartu kredit tambahan. Tidak ada lagi piyama sutra. Mereka harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Karissa, yang terbiasa hidup dari uang yang mengalir, mulai menyalahkan Reza atas nasib buruknya. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari mereka. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata serapuh fondasi pasir. Ibu mertua saya menanggung malu yang paling berat. Rekaman peristiwa di ruang rapat, entah bagaimana, sampai ke telinga keluarga besar. Cerita tentang menantu yang dikhianati, lalu bangkit dan menjatuhkan seluruh keluarga suaminya, menyebar dari mulut ke mulut. Para kerabat yang dulu mendengarkan sindiran ibu mertua saya tentang menantu mandul, kini berbalik menatapnya dengan iba bercampur celah. Dan yang lebih menyakitkan baginya, para tetangga dan kenalan yang dulu ia pinjami nama baik, mulai berdatangan menagih utang lama yang selama ini tertutupi oleh uang saya, tanpa aliran dana dari Wijaya Group. Semua topeng kemakmuran keluarga Anggara terlepas, satu demi satu. Bu Sumiati jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Suatu hari, ia menghubungi saya, memohon dengan suara serak agar saya membantu Vino, agar saya menarik laporan. Saya mendengarkannya dengan tenang sampai selesai. Lalu saya menjawab, "Bu," kata saya tidak membenci ibu, saya hanya berhenti menanggung beban yang bukan milik saya. Selama 5 tahun, saya membayar utang-utang keluarga ini, menjaga nama baik kalian, dan menelan setiap hinaan. Saya melakukannya karena saya pikir kita keluarga. Tapi kalian mengajari saya satu hal. Keluarga tidak merayakan kehancuran salah satu anggotanya dengan balon biru. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bisa menarik kebenaran. Kebenaran sudah berjalan sendiri sekarang. Saya menutup telepon dengan lembut. Tidak ada amarah di dada saya. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama ia panggul. Sementara hidup mereka runtuh. Hidup saya justru melesat. Setelah Reza dan Vino tidak lagi menggerogoti perusahaan, arus kas Wijaya Group menjadi sehat luar biasa. Kebocoran dana yang selama ini misterius berhenti total. Saya bisa mewujudkan ekspansi yang selama bertahun-tahun selalu tertunda. Saya membuka cabang baru, menambah armada.
dan merambah lini bisnis properti yang lebih besar. Saya juga menemukan, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega di rumah saya sendiri. Tidak ada lagi sindiran di meja makan. Tidak ada lagi tatapan menghakimi. Tidak ada lagi rahasia yang harus saya jaga. Rumah besar di Pondok Indah itu, yang dulu terasa seperti panggung sandiwara, kini benar-benar menjadi rumah. Proses perceraian saya dengan Reza berjalan cepat dan bersih. Karena ia tidak memiliki apapun atas nama perusahaan. Tidak ada yang bisa ia tuntut. Ia datang ke pengadilan dengan wajah yang sudah kehilangan semua kepongahannya. Saat hakim mengetuk palu, saya tidak merasa kehilangan apa-apa. Saya hanya merasa sebuah pintu yang seharusnya sudah lama tertutup akhirnya benar-benar terkunci. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam yang cerah, saya berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung baru di pusat kota Jakarta. Malam itu adalah peresmian cabang utama divisi properti saya, sekaligus peluncuran proyek hunian pertama yang sepenuhnya saya rancang sendiri. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik yang elegan. Saya mengenakan gaun sutra berwarna merah marun. Sederhana, namun memancarkan kelas. Di jari manis saya, tidak ada lagi cincin kawin. Sebagai gantinya, ada sebuah cincin berlian potongan zamrud yang saya beli sendiri. Sebagai pengingat bahwa saya bisa mencintai dan menghargai diri saya sendiri, tanpa perlu menunggu orang lain melakukannya. Pak Hendra, pengacara yang setia menemani saya 10 tahun, menghampiri saya di balkon. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Selamat atas semuanya, Bu Sarah, katanya hangat. Saya sudah 10 tahun bekerja dengan Ibu, tapi baru malam ini, saya melihat Ibu benar-benar bercahaya. Saya tertawa pelan, membenturkan gelas saya ke gelasnya. Terima kasih, Pak Hendra. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia, kalau saya mau. Saya sama sekali tidak meragukan itu, Bu, jawabnya. Lalu kembali masuk ke dalam. Saya kembali sendiri di balkon. Angin malam menyapu rambut sebahu saya. Saya menatap langit Jakarta yang penuh kerlip lampu gedung pencakar langit. Dulu, saya sering menangis di malam hari. Merasa tidak berharga karena tidak bisa memberikan keturunan. Merasa selalu kurang di mata keluarga suami saya. Saya menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuktikan bahwa saya layak dicintai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berniat mencintai saya. Sekarang saya mengerti. Operasi yang nyaris merenggut nyawa saya, malam-malam sepi di rumah sakit itu, bukanlah hukuman. Itu adalah penyelamatan. Tuhan sedang membuka mata saya. Ia sedang menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari lebih kencang menuju jalan saya sendiri. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh, jika harganya adalah merendahkan harga diri saya. Saya tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis, jika isinya hanya kebohongan. Saya lebih memilih berdiri sendiri di balkon ini, dengan kepala tegak, daripada duduk di kursi empuk sambil ditusuk dari belakang. Ponsel di tas kecil saya bergetar. Sebuah pengingat dari asisten saya tentang jadwal penerbangan ke Paris minggu depan. Saya akan berangkat ke Eropa, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menghadiri pameran properti internasional dan menikmati waktu istirahat yang sangat layak saya dapatkan. Saya tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajah saya. Semua pengkhianatan dan air mata di masa lalu sudah tertinggal jauh di belakang. Mulai detik ini, dan untuk selamanya, saya adalah penulis tunggal dari jalan cerita saya sendiri. Dan saya akan memastikan setiap bab berikutnya hanya akan dipenuhi oleh ketenangan, harga diri, dan cahaya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari diamnya. Seringkali, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang paling kuat, karena ia memilih bertindak dengan kepala, bukan dengan teriakan. Dan jangan pernah merayakan kejatuhan orang yang pernah menolongmu, karena roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang kita kira. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi Sarah dulu, memberi segalanya, menjaga harga diri pasangannya, menelan setiap hinaan, dengan harapan suatu hari akan dihargai. Jika kalian salah satu dari mereka, ingatlah, kebaikanmu
bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakanmu dari orang-orang yang diam-diam mengasah pisau di balik senyumnya. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa bahwa tahta yang ia duduki seringkali dibangun oleh tangan perempuan yang ia anggap rendah. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk mencari kekurangan menantunya, sampai lupa menjaga kebaikan anaknya sendiri. Reza kini hidup dalam tekanan, menyesali kursi yang dulu ia kira miliknya. Vino menanggung akibat hukum dari keserakahannya. Ibu mertua hidup dalam malu dan sakit. Sementara Sarah, perempuan yang dulu mereka sebut mandul dan lemah, kini berdiri di puncak, bebas dan utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam kebohongan yang nyaman, atau berani berdiri sendiri demi kebenaran yang menyakitkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sarah terlalu kejam? Atau justru terlalu lama bersabar? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.